Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini kita bahas servisan yang masuk. Sini saya ada Borotari Hammer merek Bosch tipe GBH 220 DRE. Ya, kasus kerusakannya ini mati total, nggak bisa hidup sama sekali. Di sini saya akan nge-share tutorialnya bagaimana cara ngecek dan juga cara memperbaikinya. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai guys, jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham. Sebelum kita bongkar, seperti biasa kita tes dulu menggunakan multitester. Untuk caranya pasti kalian udah tahu ya, seperti ini. Nah, bisa kalian lihat jarum multitesternya tidak berjalan. Meskipun saklar bolak-baliknya ini udah dipindah-pindah, tapi tetap aja tidak berjalan ya. Jadi multitester itu alat yang sangat penting untuk mengecek mesin yang mati. Jadi kalau misalkan kalian mau coba-coba memperbaiki sendiri, kalian harus mempunyai multitester terlebih dahulu. Oke, sekarang langsung aja kita eksekusi. Untuk membuka baut-bautnya kita membutuhkan kunci bintang ukuran T10. Oke, langsung aja kita lepaskan dulu semua baut bodinya. Di sini ada 5 baut bodi ya. Kita lepaskan semua. Lalu kita buka 2 baut bagian depan sini guys. Yang bagian sini aja dulu yang kita buka, supaya mudah untuk melepaskan bodi bagian atasnya atau tutup bodi bagian atasnya. Nah, untuk cara melepaskannya seperti ini ya. Kita tekan kepalanya ke bawah, lalu kita angkat. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita langsung cek ke bagian mesinnya dulu ya. Nah, kalian perhatikan untuk cara mengeceknya. Kita sambungkan kabel multitester dengan kabel yang warna biru dan warna putih dari gulungan stator yang tersambung ke saklar seperti ini guys. Nah, bisa kalian lihat jarum multitester tidak berjalan. Ini meskipun kabel dari multitester positif dan negatifnya itu dibolak-balik tidak masalah ya. Sekarang kita cek karbon brusnya. Kedua karbon brusnya ini masih ada. Kita tes seperti ini aja. Ujung kabel multitester kita tempelkan ke kuningan rumah karbon brush seperti ini. Dan bisa kalian lihat ya, tadi jarum multitester jalan. Berarti karbon brushnya aman, masih connect. Sekarang kita cek kabel powernya sebelah. Nah, untuk yang warna coklat hidup dan yang warna biru juga hidup. Oke, kabel powernya aman. Lalu kita cek saklar. Caranya seperti ini ya. Kita tekan saklarnya, lalu kita kunci tombol bagian samping. Otomatis dia ngunci guys. Lalu kita cek seperti ini. Kabel biru dengan kabel yang putih atas bawah, kabel coklat dengan kabel yang biru atas bawah seperti ini. Nah, untuk saklarnya juga hidup. Lalu sekarang kita bongkar dulu ya. Nah, berarti udah ketahuan ya, penyakitnya itu ada pada bagian dinamonya yang mati. Kita lepaskan dulu kabel yang tersambung ke gulungan stator. Kita lepaskan soket-soketnya seperti ini. Lalu kita buka dulu tutup bearingnya ini. Tutup bearing sekaligus penahan rumah karbon brush. Kita buka menggunakan kunci bintang juga. Ukurannya lebih kecil dari yang tadi. Cara bongkar bor Bosch GBH 220 itu agak berbeda dengan cara bongkar bor Bosch tipe GBH 226 ya, yang sering kita bahas. Nah, untuk rumah karbon brush GBH 220 itu tidak nyatu dengan switch bolak-balik seperti Bosch GBH 226. Oke, kita lepaskan dulu. Nah, bisa kalian lihat kabel yang bawah dari gulungan stator ini lepas apa putus nih guys. Oh, ternyata kayaknya kebakar ya. Hitam banget tuh, gosong bagian soketnya. Kabel yang warna biru kita lepaskan dulu. Kita cabut aja dari saklarnya. Nah, seperti ini. Oke, kita taruh dulu saklarnya. Lalu sekarang kita buka kepalanya guys. Kita lepaskan kedua baut bagian kepalanya untuk melihat kondisi gulungan statornya. Seperti yang tadi kalian lihat, ada kabel dari gulungan stator yang kebakar. Apakah gulungan statornya ini konslet atau tidak? Oke, kita coba lihat. Kita cari
Nah, di sini bisa kalian lihat ada satu soket cewek dari adapter soket atau konektor soketnya yang kebakar. Untuk yang bagian sini dan ini semuanya masih aman, cuman satu yang kebakar, soket ceweknya. Nah, kita lepaskan adaptornya seperti ini. Hal kasus yang seperti ini biasanya terjadi karena terlalu kepanasan. Untuk mengatasi penyakit yang seperti ini pada Borbos GBH 220, ini bisa kita akalin dengan cara memotong adaptor soket bagian yang kebakarnya. Bisa kalian perhatikan caranya seperti ini. Kalau kalian mau mengganti dengan konektor atau adapter soket yang baru, itu juga ada ya. Di toko online juga banyak yang jual. Kalian cari aja kata kuncinya konektor atau adapter soket stator. Untuk konektor soketnya ini sama dengan Boss tipe GBH 226 atau Ryu RRH 26, itu sama. Nah, di sini bisa kalian lihat ada potongan soket cewek yang tertinggal. Ini potongan bekas yang tadi di adaptornya ya. Nah, jadi soket cowoknya yang dari kabel ini bisa kita langsung sambungkan aja ke soket cewek dari gulungan statornya seperti ini, tanpa memakai soket adaptor. Namun kalau untuk soket cewek dari kabelnya ini tetap harus memakai adapter ya, untuk disambungkan ke gulungan statornya. Tapi cara ini tidak bisa kita terapkan pada Borbos GBH 226 DRE. Sebab yang GBH 226 itu ada plat switch yang harus kita sambungkan ke adaptor soketnya. Nah, sekarang kita buang dulu kuningannya seperti ini, lalu kita pasangkan lagi tutup adaptornya. Nah, jadi soket cewek yang kebakar tadi ini sudah kita potong ya. Adaptornya udah kita potong, jadi hanya sebelah doang adaptor soket bagian cowoknya yang kita pasang. Tapi lebih bagus lagi sih ini diganti adaptornya dengan adaptor soket yang baru, jadi dipasang semua adaptor soketnya itu. Tapi kalau posisi kepepet atau terdesak atau mungkin males nunggu lama, ya kalian bisa akalin dengan cara seperti ini. Nah, ini bekas yang kita potong tadi. Cara seperti ini sering saya lakukan pada mesin Borbos GBH 220 DRE yang kerusakannya dari adaptor soket yang kebakar sebelah kayak yang ini, dan hasilnya awet banget. Yang penting pemakaiannya kalau udah terasa panas itu berhentiin dulu ya. Oke, sekarang kita coba tes dulu menggunakan multitester seperti ini. Nah, yang sebelah sini hidup, yang sebelahnya lagi kita tes. Nah, hidup juga ya. Atau langsung kita tes dari kabelnya seperti ini, kabel yang warna biru dengan kabel yang warna putih yang disambung ke switch bolak-balik. Nah, hidup ya. Oke, sekarang kita langsung pasangkan aja. Kita masukkan dulu armaturnya, lalu kita paskan antara kepalanya dengan bodi. Oke, sudah pas. Kita rapihkan saklar. Dan jangan lupa juga kita pasangkan lagi tombol untuk dorongan switch bolak-baliknya. Di sini ada lubangnya. Kita paskan dengan handle switch bolak-baliknya ya. Kita masukkan. Lalu kita pasangkan juga rumah karbon brasnya. Soket yang tadi kita pasang kita lepaskan dulu. Kita pasangkan rumah karbon brasnya dulu ya. Nah, kabel yang bawah ini harus berada di bawah dudukan rumah karbon brasnya, kabel yang warna putih ataupun yang warna biru. Sekarang kita coba pasangkan lagi soket-soketnya yang bagian atas. Terus kabel yang warna biru juga kita sambungkan ke saklarnya. Tinggal kita masukkan seperti ini aja. Oke, sekarang kita coba tes langsung kabel yang warna biru dan juga yang warna putih. Dan bisa kalian lihat, nah sekarang jarum multitesternya berjalan, berarti ini mesinnya udah hidup. Lalu kita lepaskan lagi soket yang bagian atas dan kita pasangkan dulu tutup rumah bearingnya. Langsung kita bautkan aja. Kita pasangkan lagi kedua soket bagian atas. Kita rapihkan kabel-kabelnya, jangan sampai nanti ada yang mengganjal. Dan kita pasangkan tutup koper bagian atas.
Jika video ini menurut kalian bermanfaat, jangan lupa di like dan share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu aja ada yang membutuhkan tutorial yang seperti ini. Untuk yang belum subscribe juga silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Oke, kita kencangkan dulu baut-baut bodinya. Bautnya ini jangan ada yang kendor ya, apalagi bagian tengah. Kalau bautnya kendor nanti suaranya bisa ngorok dan cepat panas. Oke, setelah baut-bautnya terpasang, sekarang saya akan ngetes dulu menggunakan multitester sebelum kita colok langsung ke listrik. Kita sambungkan kedua kabel multitester dengan kedua colokan kabel powernya, lalu saklar kita tekan, dan bisa kalian lihat jarum multitesternya berjalan. Oke, dan bisa kalian lihat untuk hasilnya. Ini untuk mode bor beton. Kita coba pindah ke mode bor biasa. Ini putaran ke sebelah kanan, kita coba putaran ke sebelah kiri. Oke, itu dia untuk hasilnya. Jadi kalau untuk putaran ke sebelah kiri memang agak pelan ya dibanding ke sebelah kanan putarannya, karena ke sebelah kiri itu udah mentok guys. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.